dan saudara. Hidup sehat kita bersama, gunakan sumber alam bijak, kelola dengan cerdas dan tangguh, demi masa depan cerah, anak cucu kita tangguh. Esa Guruku, mari kita mulai, jaga bumi dengan cinta. Esa Guruku, ayo berubah demi masa depan yang cerah. Esa Guruku, mari kita mulai, jaga bumi dengan cinta. Esa Guruku, ayo berubah demi masa depan yang cerah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim pengelolaan sampah SMK 1 Melongo dan rekan dari luar namanya Black Gold, betul ya? Black Gold, Mas Adi Rizky yang sekarang ini menjadi rekan pengelolaan sampah di SMK 1 Melongo. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu di sini dalam rangka kita untuk membicarakan pengelolaan sampah yang ada di SMK 1 Melongo yang sudah kita laksanakan 1 tahun lalu. Sebelum ini juga saya tadi sudah bertemu dengan kepala sekolah, ada beberapa hal yang disampaikan. Satu yaitu penanaman karakter pada diri murid kita untuk pengelolaan sampah, tidak buang sampah sembarangan dan seterusnya. Kemudian adanya pihak luar yang bersedia membantu juga mengajari anak-anak dalam pengelolaan sampah, baik yang sampah organik maupun anorganik. Itu pesan dari Pak Kepala Sekolah. Untuk evaluasi 1 tahun yang lalu juga Pak Kepala Sekolah juga memberikan evaluasi, dan dalam hal ini nanti kita akan juga melaksanakan evaluasi apa yang telah kita laksanakan 1 tahun yang lalu, kemudian apa yang kita rencanakan untuk 1 tahun ke depan dalam pengelolaan sampah di SMK Negeri 1 Melongo. Saya memiliki sebuah perubahan di sini. Kalau dulu namanya hanya pengelolaan sampah, dalam hal ini saya memberikan sebuah nama baru namanya GPS. GPS itu kalau kita kenal biasanya GPS itu apa ya? Kayak penunjuk jalan pelacak itu ya. Namun GPS ini akronimnya lain, Gerakan Pengelolaan Sampah. Artinya di sini adalah pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Tuh. Nah, dalam hal ini saya akan langsung saja kita bicarakan pengelolaan sampah di SMK Negeri 1 Melongo. Oke. Pertama mungkin kita melakukan evaluasi terlebih dahulu 1 tahun yang lalu. Menurut Ibu, Bapak yang ada di sini, terutama Ibu yang di sini, Bu Alik, Bu Tri, dan Bu Tias yang 1 tahun lalu menjadi bagian tim dari pengelolaan sampah. Saya mohon pendapat jenengan evaluasi 1 tahun yang lalu, pendapat jenengan ini untuk pengelolaan sampah bagaimana? Monggo. Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi itu alhamdulillah sudah berjalan lancar. Cuman terkadang ada beberapa sampah yang masih plastik sama kertas itu masih jadi satu. Terus setelah itu kan dibuang ke belakang. Nah, yang dibuang ke belakang itu diapakan gitu maksudnya? Kan masih bergabung. Iya, seperti itu. Ya itu. Jadi sudah berjalan tapi ada kendala di situ. Ya, kendalanya itu kan masih bingung. Kira-kira dari Putri untuk mengatasi hal itu, untuk mengatasi supaya nggak bercampur, apa yang semestinya dilakukan? Ya, kesadaran kita sendiri sih Pak, kan membuang sampah itu sudah ada tulisannya sampahnya plastik, terus ada kertas, kenapa masih dibuang jadi satu gitu. Untuk murid-murid kita sudah dikasih tahu. Interaksi gitu. Putri, terima kasih. Jadi Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk evaluasi
efisien karena terlalu lama, sedangkan sampah itu kan setiap harinya kan banyak atau menumpuk, mungkin seperti itu. Jumlahnya banyak, pengolahan waktunya lama. Dan anak-anak Itu. ada waktu khusus untuk itu. Iya, misalkan ada Jumat sehat misalkan, itu waktunya kurang, tidak mumpuni, sepertinya seperti itu. Saya setuju dengan Bu Alif, memang harus ada waktu khusus sih. Cukup Bu Alif, Bu Gayatri, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk evaluasi 1 tahun yang kemarin. Seperti Bu Alifah tadi, untuk yang kelas 7 kemarin kan membuat ekobrik produknya kalau pengelolaan sampah. Nah, kita juga terkendala itu Pak, kesadaran anak juga mengolah sampahnya, memilih sampah antara plastik dan yang lainnya itu kan masih ada yang tercampur. Terus waktunya juga tidak ada, maksudnya belum ada waktu yang pas buat ya waktu khusus buat pengelolaan sampah tersebut. Jadi kemarin aku masih bingung ini mau dibuat seperti apa. Terus mengumpulkan sampah juga itu kan butuh beberapa plastik mungkin yang banyak. Terus ada ini Pak, langkah-langkahnya sebelum membuat ekobrik itu kan pengumpulannya itu kan sampahnya harus bersih, harus seperti apa itu kan ada. Nah itu kendalanya juga seperti itu. Waktu sama mungkin tempatnya juga Pak, kalau di ekobrik. Waktu tempatnya itu mungkin ditempatkan di tempat yang khusus lah, teduh ya, setidaknya pas lah buat sampah-sampah plastik seperti itu. Tempat yang lebih kondusif. Kondusif ya, lebih kondusif buat mungkin beberapa anak mau mengumpulkan plastik-plastik tersebut. Mungkin itu. Terima kasih Bu Tis, jadi ada evaluasi juga ada solusinya gitu. Dan Terima kasih sekali dari Bu Tri, Bu Alif, dan Bu Tias sebagai evaluasi dan juga ada solusinya. Nah, ini juga ada dari teman Begol dari luar sekolah, artinya yang menangani sampah di belakang, baik itu sudah mengolah menjadi organik maupun jadi setelah kemarin itu kita ada kevakuman gitu kan, sampah menumpuk di belakang ini 2 kali ya, jadi Kak, 2 kali dibereskan sama tim Black Gold. Ini mohon diceritakan seperti apa dan juga kendalanya apa, masukannya juga apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku mitra dari SMPN 1 Mongo yang bergerak di bidang pengolahan sampah, untuk selama waktu yang saya alami atau lakukan di SMP ini kurang lebih sudah beberapa bulan ini, itu yang pertama kendala itu yang kami alami adalah itu tadi yang disampaikan Bu, untuk pemilihan sampah dari organik dan non organik itu masih bercampur ya, karena masih banyak yang bercampur, jadi untuk memilahnya kan butuh waktu karena kami juga tidak fokus di sini juga, jadi untuk pembuatan pupuk organiknya itu masih terkendala di situ untuk pemilahan itu. Lalu yang kedua itu terkait sampah yang non organik itu kan juga ada kertasnya itu juga. Nah kertas itu kalau kami sendiri pengennya itu dipisah, nanti kalau sudah terpisah itu nanti kami kumpulkan, nanti bisa dibuang di tempat rosot atau itu ya bisa dikeluarkan itu, jadi dapat menambah pemasukan atau seperti itu Pak. nah kertas yang ada tuh kalau kertas minyak bisa masuk dijual. Bisa Pak, karena hanya ditumpuk itu di sana juga tidak dipilih kan Pak. Nanti dia tahu itu kertas ya sudah langsung dikeluarkan juga. Berarti langsung saja untuk masukan
supaya nanti sampah itu tidak bercampur, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan? Ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu tidak bosan-bosan untuk memberitahu siswa atau bapak sampahnya untuk Tukang kebun. ya tukang kebunnya itu untuk memilahnya. Entah itu nanti saya buatkan tempat yang sini organik atau yang sini non organik gitu. Nanti bisa bapak tukang kebunnya dapat membuang sesuai tempatnya gitu. Nanti. Ini kan kita ada 3 tempat sampah Bu ya. Itu yang untuk organik, anorganik sama daun. Di setiap kelas. Di tempat ada tempat sampah. Iya. Itu baiknya bagaimana untuk membuang sampahnya? Soalnya kalau botol plastik itu kalau kita taruh sak karung di dalam kelas itu akan jadi sebuah mainan ya. Iya. Itu jadi sebuah mainan. Iya. Itu sebaiknya bagaimana? Hal seperti itu memang tidak dapat dihindari karena kita juga berhadapan dengan anak-anak ya Pak ya. Karena kalau gitu kita membuat tempat yang lebih besar juga memakan ruang, gitu kan Pak. Nah sampah botol itu, Ya, sama juga itu botol dengan plastik itu kan. sama botol itu juga menghabiskan ruang juga Pak. Untuk Kalau botol bisa dijual, kalau plastik kan nggak bisa dijual. plastik biasa itu Pak. Iya, Iya. kasih aja nggak Iya. bisa dijual. Nah, kalau seperti itu, kalau yang botol masih bisa dijual. Nanti juga yang plastik itu kita bisa buang ke TPA. Jadi yang penting di situ pemilahannya, Pak. Yang saya tekankan ini di pemilahannya. Pemilahannya seharusnya bagaimana? Dari 3 itu, Ya, daun, ya, kemudian apa? Kertas, Ya. satunya. kalau kertas sama daun itu kalau dicampur juga tidak apa-apa. Oh gitu. Meskipun nanti tidak dikilokan, kita juga untuk yang kertas itu nanti bisa dibuat kompos. Karena campuran kompos juga membutuhkan daun kertas itu. Gitu ya. Nggih. Bisa dijual. Bisa karena kandungannya karbon dia. Kalau begitu dari 3 itu kita ubah aja. Ya. Jadi yang hijau itu kertas sama daun, yang kuning itu Berbotol. plastik, botol, Ya. yang merah plastik itu ya. Ya, itu juga bisa. Jadi kalau botol kan nggak usah milah ya, Iya. kilokan sekilokan. Karena kalau tidak memakan tempat ya itu untuk kertas itu bisa dicampurkan ke daun. Karena kertas juga bisa dibuat Kalau kompos. kertas minyak, Kertas minyak tidak apa-apa. tidak apa-apa, karena minyak plastiknya itu tipis kan Pak? Oh, gitu. Nanti bisa digiling, nanti disaring gitu. Oke, lanjutkan Mas. Saya rasa cukup ya Pak. Gitu ya. Untuk kelebihannya mungkin karena sudah ada tempatnya, jadi saya mudah untuk membuat komposnya mudah karena sudah ada tempat. Alatnya, ya kan? Nggak usah. Alatnya kita membeli dengan intensif yang dari SMP kita belikan alatnya untuk garpu talang sama termometer juga. Nanti kelanjutannya mungkin kami juga akan membeli skop Pak. Gitu. Cukup? Udah cukup Pak. Terima kasih Mas Adi Rizky. Kalau di kampung panggilannya Mas Kiki, di sini Mas Adi. Ini tetangga saya di satu RT. Jadi kita sudah mendapatkan tadi yang diutarakan kan ada macam-macam aset kekuatan yang kita miliki. Kita punya tempat di belakang ya Kak ya. Kemudian kita punya murid-murid yang banyak yang cerdas. Kemudian kita punya anggaran. Karena dianggarkan di pos itu pengolahan sampah itu setiap bulannya ada. Ini aset. Nah, kemudian ada lagi yaitu kita punya Bapak Ibu guru yang solid seperti ini, ya. Waktunya dengan mengisikan waktu saya sangat berterima kasih. Berarti kita simpulkan aset-aset yang ada ini, ya, yang perlu kita lakukan adalah untuk pemilahannya dulu. Pemilahan bahwa anak-anak murid kita itu memilahnya tadi hijau untuk daun dan kertas, kuning untuk plastik, merah untuk botol. Begitu ya tadi ya. Nanti kita bisa setelah ini nanti kita sosialisasikan ke murid ke anak-anak kita, ya. Jadi anak-anak untuk nanti pengolahannya bisa sambil berjalan.
sementara nanti di handle sama Black Gold gitu ya. Gitu. Itu untuk pertemuan hari ini dari Ibu Alifah, Bu Tri, Bu Tias, ada yang disampaikan kembali? Cukup, Mas Adi? Oke, terima kasih kehadiran jenengan. Oke, besok pagi insya Allah saya akan mengumpulkan ketua kelas dan tukang kebun. Oke, tukang kebun dan Mas Adi Rizky bisa mulai monggo kapan jenengan, karena di belakang sudah numpuk sampahnya karena karungnya habis. Ya, karung itu menjadi tanggung jawab Black Gold atau tanggung jawabnya SMP? Kalau dari Mas Robinya bilang dari SMP, tapi nanti kalau kurang kita bisa beli lagi. Alhamdulillah, berarti Black Gold peduli gitu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Bisa kembali ke aktivitas jenengan dan mohon maaf untuk waktu jenengan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mulai dengan berani, ubah kebiasaan yang lama. Ajak teman dan saudara, hidup sehat kita bersama. Gunakan sumber alam bijak, kelola dengan cerdas dan tangguh, demi masa depan cerah, anak cucu kita.